Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Asidam. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali sama Pak Kadek. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi agama Hindu dan budi pekerti untuk selanjutnya. Bapak harapkan anak-anak tetap semangat selalu walaupun pembelajaran masih dalam proses daring seperti ini melalui video pembelajaran ya. Nah, Bapak harapkan anak-anak tetap mengikuti selalu protokol-protokol kesehatan dari pemerintah yang dulu 3M sekarang menjadi 5M. Apa saja itu? Nah, seperti ini. Ikuti protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima artinya mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya kalau anak-anak tidak penting bertamu ke sana ke sini, silakan anak-anak diam saja di rumah agar terhindar dari COVID-19 seperti sekarang. Nah, anak-anak ingat, dari kelima ini ada yang paling penting menurut Bapak sendiri. Yang pertama itu adalah melakukan puja trisandi atau berdoa selalu ya. Jangan sampai anak-anak lupa dengan puja trisandi yang seperti anak-anak lakukan biasanya di sekolah ya. Karena dengan melakukan puja trisandi atau berdoa atau melakukan sembahyang, kita berharap ide Sang Hyang Widi Wasi atau Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi Ramayana dengan kompetensi dasar ya. Ya, anak-anak sambil buka bukunya dengan kompetensi dasar 3.5, memahami tokoh cerita Ramayana dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi dasarnya dengan tujuan pembelajarannya adalah 3.5.1 menjelaskan pengertian dari cerita Ramayana dan tokoh-tokohnya. Kemudian 3.5.2 menjelaskan sifat-sifat tokoh Ramayana. Mungkin anak-anak bisa dilihat di buku paket halaman 51 ya. Halaman 51 anak-anak. Nah, pernahkah anak-anak menonton cerita Ramayana di TV? Sudah sering diputarkan ya. Kemudian apa itu Ramayana? Apa itu Ramayana? Sekarang Bapak jelaskan. Ramayana adalah cerita kepahlawanan ya, dari kitab Itihasa ini. Berasal dari bahasa Sanskerta ya. Ramayana itu terdiri dari dua kata, Rama ya, Rama dan Ayana. Rama artinya Rama ya, Rama, putra dari Prabu Dasarata ini. Dasarata ini adalah bapak dari Rama. Kemudian Ayana ini artinya perjalanan. Jadi Ramayana artinya perjalanan Dewa Rama. Kenapa Pak Kadek bilang dewa? Karena Rama ini adalah Wisnu yang menjelma menjadi awatara untuk menumpas kejahatan dari raksasa bernama Rawana. Ya, seperti itu. Anak-anak, Ramayana itu terdiri dari 7 kanda. 7 kanda itu istilahnya bait lah.
seperti kalau di sinetron itu seperti episode ya. 7 kanda. Yang pertama adalah Balakanda. Balakanda ini artinya menceritakan awal dari kisah Ramayana, yaitu Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Dewi Kosalya ya, Dewi Kekayi, Dewi Sumitra. Itu jadi bapak Irama adane Prabu Dasarata. Nalah kurnan tetelu. Yang pertama Dewi Kosalya, kemudian yang kedua Dewi Kekayi, yang ketiga Dewi Sumitra. Nah, kemudian Dewi Kosalya, ini tinggalin lihat, Dewi Kosalya melahirkan putra. Dewi Kosalya itu melahirkan putra. Yang pertama namanya Rama. Kemudian Dewi Kekayi juga melahirkan putra ya, yang diberi nama Bharata. Kemudian Dewi Sumitra melahirkan 2 putra yang diberi nama Laksmana dan Satrugna. Jadi Rama ini punya adik 3 ya. Oke, bahasa ini nyamber kiri lah istilah nih. Yang pertama ada Bharata, kemudian yang kedua ada Laksmana, kemudian yang ketiga ada Satrugna. Jadi Prabu Dasarata mempunyai 4 anak laki-laki, 4 anak laki-laki. Yang paling tinggi atau yang paling tua atau yang paling besar namanya Rama. Kemudian dalam cerita Balakanda ini juga memuat tentang cerita Rama berhasil memenangkan sayembara dan memperistri Dewi Sita. Nah, istrinya dari Rama ini disebut dengan Dewi Sita. Anak-anak yang paling penting dalam cerita Balakanda ini, yang pertama ini dah pokok bahasanya. Siapa nama ayah dari Rama? Siapa nama ibunya, siapa nama saudara-saudaranya, siapa nama istrinya Rama, itu yang paling penting ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kitab Ayodhya Kanda. Setelah Balakanda sekarang Ayodhya. Ayodhya ini adalah nama kerajaannya Rama. Itu Ayodhya. Berisi kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana karena permohonan Dewi Kekayi. Setelah itu Prabu Dasarata yang sudah tua wafat. Bharata tidak ingin dinobatkan menjadi raja. Kemudian ia menyusul Rama. Rama menolak untuk kembali ke kerajaan. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan atas nama sang Rama. Nah, begini anak-anak. Nah, setelah Rama memiliki istri yang bernama Dewi Sita di Balakanda ya. Sekarang karena sudah tua bapaknya, si Prabu Dasarata ini, dia ingin, karena merasa sudah tua, dia ingin menyerahkan kerajaan Ayodhyanya ini kepada Rama. Tapi karena ada janji dari Prabu Dasarata kepada Dewi Kekayi seperti ini. Hai Prabu Dasarata, kamu jangan lupa, ingat janjimu kepadaku bahwa anakku lah yang akan menjadi raja di kerajaan Ayodhya ini. Seperti itu kata Dewi Kekayi. Nah, karena Prabu Dasarata itu setia terhadap janji, maka ya seperti itu. Jadi Bharata lah yang disuruh menjadi raja dan Rama itu dibuang ke hutan selama 12 tahun. Itu adalah janji dari Prabu Dasarata. Nah, anak-anak, dalam kitab Ayodhya Kanda ini, di mana Prabu Dasarata itu sifatnya adalah menepati janji.
menepati janji, kita harus harga itu ya. Kemudian jangan sampai anak-anak walaupun ada baiknya tapi ada yang juga jeleknya. Jeleknya apa? Cepat sekali melakukan janji. Nah, maka kita pikir-pikir dulu apa yang perlu kita omongkan, karena istilahnya janji itu adalah hutang ya. Kemudian setelah dibuang, sebenarnya Barata ini orangnya baik. Barata ini baik, tidak seperti ibunya yang jahat. Yang jahat itu ibunya, Dewi Kekayi itu ya. Barata itu baik. Dia sebenarnya tidak mau menjadi raja, tapi karena Rama juga menginginkan Barata menjadi raja, ya Barata lah yang menjadi raja, tapi atas perintah dari sang Rama, seperti istilahnya raja untuk sementara lah istilahnya, atau PLT bahasa kerennya ya. Nah, seperti itu. Di sini ada tokoh-tokoh seperti Dasarata yang setia janji, kemudian Rama yang ikhlas ya. Rama itu ikhlas sekali, dan Rama itu ikhlas menuruti kata orang tua. Walaupun orang tuanya meminta dia ke hutan, ya ke hutan. Meminta dia tidak menjadi raja, ya dia mau seperti itu. Kemudian Sita kan istrinya Rama, walaupun dibuang ke hutan, Sita ini tetap mengikuti Rama, karena Sita itu adalah istri dari Rama. Sudah sewajarnya seorang istri selalu mengikuti suaminya. Kemudian Laksmana ini adiknya, walaupun adik tiri, tetapi dia sangat menyayangi kakaknya si Rama atau iparnya Dewi Sita. Seperti itu. Laksmana ini penyayang. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah dibuang di hutan, Aranyaka ini artinya hutan anak-anak. Kitab Aranyaka ini artinya kitab yang menjelaskan tentang Rama, Laksmana, dan Sita itu di hutan. Menceritakan kisah Rama, Sita, dan Laksmana dengan hutan selama masa pengasingan. Di tengah hutan, Rama sering membantu para pertapa yang diganggu oleh para raksasa. Nah, di sana kan ada seorang resi yang semedi, ada raksasa yang mengganggu. Nah, Rama dan Laksmana sering menyelamatkan resi dari gangguan para raksasa ini. Kemudian kitab Aranyaka Kanda juga menceritakan kisah Sita diculik Rahwana dan pertarungan antara Jatayu dengan Rahwana. Seperti ini anak-anak. Nah, kan ada raksasa-raksasa yang ke hutan. Kemudian, nah seperti ini gambarnya, Bapak jelaskan melalui gambar. Nah, ini ada raksasa yang mengganggu para resi ini. Nah, ini resi ini diganggu oleh raksasa-raksasa besar-besar seperti ini. Nah, akhirnya si Rama ini bisa membantu atau menyelamatkan para resi ini dengan membunuh para raksasa yang telah mengganggunya. Itu dalam kitab Aranyaka Kanda. Kemudian ada seperti ini. Nah, karena kemudian datanglah raksasa yang bernama Surpakanaka. Surpakanaka ini melihat ada 3 orang. Nah, 3 orang, di mana salah satunya Dewi Sita yang sangat cantik. Nah, ketika melihat Dewi Sita, Surpakanaka ini heran, kok ada ya orang perempuan secantik ini? Seperti itu katanya Surpakanaka. Kemudian Surpakanaka ini melapor kepada kakaknya. Kakaknya Surpakanaka ini adalah Rahwana. Kakak, di sana di hutan ada perempuan yang sangat cantik sekali. Dia melebihi Dewi di kahyangan. Seperti itulah kata Surpakanaka. Nah, setelah itu Rahwana
menyelidiki di hutan dan ternyata benar kalau Dewi Sita itu sangat cantik sekali. Kemudian Rahwana meminta bantuan kepada patihnya yang disebut dengan Marica. Marica ini berubah menjadi kidang anak-anak, ya, menjadi kidang supaya si Dewi Sita ini tertarik. Nah, ketika dia tertarik kepada kidang ini, disuruhlah Rama untuk mendapatkan kidang ini, seperti itu. Nah, setelah dikejar oleh Rama, di gubuk ini ada Dewi Sita dan Laksmana saja. Ada Dewi Sita dan Laksmana saja di sini. Maka Laksmana disuruh sama Dewi Sita agar tetap mencari si Rama atau suaminya Dewi Sita, karena Rama di sana ketika memanah kidang ini terdengar raungan. Seperti itu. Padahal yang kena panah dari si Rama itu adalah kidang ini, tetapi Dewi Sita tidak yakin kalau suaminya lah yang mengalami sebuah musibah pada saat mengejar kidang ini. Jadi Laksmana ini ikut membantu mencari Rama. Nah, setelah keluar Laksmana mencari sang Rama, Dewi Sita sendiri dan Rahwana dengan mudah dapat menculiknya. Nah, seperti ini. Setelah diculik burung Jatayu atau sahabatnya Dewa Rama mengetahui terjadilah pertempuran antara Jatayu dengan Rahwana, dan akhirnya Jatayu bisa ditebas oleh Rahwana sampai meninggal. Nah, seperti itu anak-anak ceritanya di dalam kitab Aranyaka Kanda. Kemudian kita lanjutkan lagi kitab Kiskindha Kanda, menceritakan kisah pertempuran atau pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera Sugriwa. Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali. Subali ini artinya kakaknya Sugriwa. Dalam pertempuran Subali terbunuh. Sugriwa menjadi Raja Kiskindha. Kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka, seperti itu. Nah, kemudian kitab Sundara Kanda. Nah, tadi yang Bapak jelaskan itu bisa anak-anak buka pada halaman 52 dan 53 di buku paket. Kemudian kitab Sundara Kanda menceritakan kisah tentara Kiskindha, ini artinya kerajaan Kera, anak-anak. Jadi Rama ini dibantu oleh kerajaan Kera, pasukan Kera istilahnya, ya, yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Istilahnya di sana jauh Alengka, di sini India. Kemudian di tengah-tengah ada laut. Bagaimana caranya supaya kita bisa ke Alengka? Nah, pada waktu itu belum ada transportasi seperti sekarang. Ada kapal laut seperti itu. Nah, dibuatlah jembatan Situbanda, ya, yang menjadi. Nah, kemudian Hanoman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan hadap Dewi Sita. Di sana ia ditangkap, namun dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka. Nah, seperti ini. Nanti Bapak jelaskan melalui gambar biar lebih gampang anak-anak menerjemahkannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Rama. Dia berpikir, bagaimana caranya kita bisa ke kerajaan Alengka sedangkan di sini ada laut. Nah, maka batu-batu yang ada di pantai itu dikumpulkan, dijadikanlah jembatan. Nah, ini ditulis Sai Ram nih. Om Sri Ram.
Om Sri Ram ya. Om Sri Ram, tulis taruhlah di sini. Nah, mungkin kalau kita ya zaman sekarang menulis, kalau ditaruh di air mungkin akan istilah balene kelab ya, tapi kalau ini tidak, dia mengambang bahkan kuat sekali ya, seperti itu. Nah, ini Hanuman, hidup Sri Rama ya, seperti itulah bahasanya. Nah, sampai di sini nih, yang ini adalah kerajaan Alengka. Ini jembatannya. Ini si Hanuman yang menulis Sri Rama seperti itu ya. Nah, ini Hanuman menjadi duta. Duta maksudnya adalah seperti ini. Hanuman ini disuruh ke Alengka sebagai tamu ya, menyuruh agar Rahwana itu mengembalikan Dewi Sita, tetapi ditolak oleh Rahwana. Maka terjadilah perang Yuddha. Nah, seperti ini. Kitab Yuddha Kanda menceritakan kisah pertempuran antara laskar kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rawana. Cerita diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan menyampai Alengka. Nah, dari jembatan itu ya, pasukan kera itu berjalan sampailah dia ke Alengka. Sementara itu Wibisana diusir oleh Rawana karena terlalu banyak memberi nasihat. Wibisana ini adalah adik dari Rahwana, tapi Wibisana ini baik anak-anak ya. Ada beberapa tokoh, ada Rama itu pasukan raksasa, ada Rahwana, kemudian ada Wibisana. Nah, inilah contoh gambar dari Yuddha Kanda. Nah, ini. Nah, pada saat itu terjadi pertempuran antara Laksmana melawan Indrajit. Indrajit itu adalah adik dari atau anak dari Rahwana. Ini kalah ini. Si Laksmana disuruhlah mencari obat di gunung. Tetapi Hanuman ini tidak tahu obatnya apa, bentuknya apa, cirinya apa, dia tidak tahu. Nah, karena dia tidak tahu dan Laksmana ini sudah sekarat, maka diangkatlah gunung ini seperti itu. Gunung ini dibawa ke sini, ke tempat perang. Nah, akhirnya singkat cerita Laksmana bisa diselamatkan. Nah, ini adalah contoh gambar cerita Kumbakarna. Kumbakarna, di mana Kumbakarna itulah manusia raksasa yang kuat sekali. Ini bisa dibunuh atau dikalahkan oleh Rama. Sebenarnya dia ini baik nih anak-anak, karena sifatnya ini tidur selalu ya, pemalas, tidur. Dia tahu kakaknya itu jahat, tapi dia tetap membantu kakaknya atas dasar patriotisme, artinya membela negara, bukan atas nama kakaknya, tapi atas negara ini. Walaupun seperti itu, tetap di pihak yang jahat. Nah, ini adalah terbunuhnya Rahwana. Rahwana itu artinya daksa muka, anak. Dia memiliki 10 muka yang sakti mandraguna ya. Akhirnya dapat dikalahkan oleh si Rama. Seperti itu singkat cerita dari Yuddha Kanda anak-anak. Nah, sekarang kanda yang terakhir atau yang ketujuh, Uttara Kanda. Uttara Kanda menceritakan kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar desas-desus dari rakyat yang sangsi dengan kesucian Dewi Sita. Maksudnya seperti ini. Setelah Dewi Sita itu setelah berhasil dibawa ke Alengka karena Sang Rahwana sudah meninggal, masyarakat Alengka tidak yakin, masa
sudah disekap di sana selama berbulan-bulan, pasti Dewi Sita sudah tidak suci lagi, seperti itu kata masyarakat. Dan akhirnya karena banyak desas-desusnya seperti itu, akhirnya Dewi Sita ini mengasingkan diri ke hutan, ya. Kemudian di hutan itu ada yang bernama Resi Walmiki. Resi Walmiki inilah yang selalu membimbing Dewi Sita. Dewi Sita itu kemudian melahirkan Kusa dan Lawa. Nah, Kusa dan Lawa ini adalah anak dari Rama dan Dewi Sita. Seperti itu. Ini kembar anak-anak. Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswameda. Pada saat itulah mereka menyanyikan Ramayana yang diubah oleh Resi Walmiki. Nah, anak-anak, Resi Walmiki inilah yang menulis cerita dari Ramayana. Seperti itu anak-anak. Nah, inilah anak-anak dari Dewi Sita, Kusa dan Lawa. Kemudian Kusa dan Lawa ini pergi ke Ayodhya, ya, setelah mencari kebenaran kalau ibunya ini masih suci. Jadi masyarakat tidak perlu menyaksikan kesucian atau kebersihan dari Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita, Kusa, Lawa, dan Walmiki pergi menghadap Rama. Mereka berkumpul dan hidup berbahagia. Nah, seperti itulah cerita Ramayana, ya, pertemuan yang pertama anak-anak. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dari Bapak atau materi Bapak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.